Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan mengerjakan tugas 4 dalam mengikuti diklat Sagusano Blitzing 67 yang diselenggarakan oleh IGI. Dimana di sini tugasnya adalah merekam layar desktop sambil menjelaskan materi. Baiklah, kita buka dulu file PPT-nya, dimana itu adalah materi saya. Ini adalah materi saya, yakni tentang hikmah sholah, dimana ini adalah pelajaran kelas 3 SD, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Perlu diketahui bahwa membahas hikmah sholah itu tidak lepas dari membahas pengertian itu sholat sendiri. Maka dari itu nanti di sini saya akan sempilkan sedikit membahas tentang sholatnya juga, biar hikmah sholatnya mudah dipahami. Sehubungan dengan itu, maka inilah peta konsep bahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu pengertian sholat, terus yang kedua adalah dasar hukumnya, dan yang ketiga adalah hikmah sholatnya. Sekarang kita perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah gambar yang erat kaitannya dengan pelaksanaan sholat itu sendiri. Yang pertama, yang ini adalah gambar orang yang sedang mengumandangkan sholat, yakni panggilan atau seruan bahwa waktu sholat telah dimulai. Sedangkan ini adalah orang yang bergegas segera melaksanakan sholat berjamaah karena dia menuju ke masjid. Sebetulnya sholat itu bisa dilakukan di rumah secara sendiri atau munfarid, namun memang sholat berjamaah itu lebih dianjurkan, bahkan pahalanya juga lebih besar karena jumlahnya itu 27 derajat lebih daripada sholat munfarid hanya satu. Ini adalah gambar berikutnya yang masih berkaitan dengan yang masih berhubungan dengan sholat. Yang ini adalah pelaksanaan sholat itu sendiri. Kita lihat di sini ada baris 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah satu orang, ini adalah seorang imam. Yang kedua dan ketiganya adalah makmumnya. Lalu yang ini adalah kegiatan setelah sholat, yaitu berdoa bersama. Selanjutnya, ini adalah pengertian sholat. Jadi sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa itu takbiratul ihram? Ini biasa takbiratul ihram adalah takbir dimulainya sholat, dimana setelah kita melakukan takbiratul ihram, segala sesuatu aktivitas yang di luar pelaksanaan sholat itu diharamkan, seperti makan, minum, dan sebagainya. Jadi ketika takbiratul ihram itu sudah dilaksanakan, maka kita tidak boleh melakukan aktivitas itu. Kapan dimulainya? Ini biasanya letaknya setelah kita mengucapkan niat sholat. Contoh, umpamanya sholat subuh, kita niat usolli fardo subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, itu berarti takbiratul ihram di situ. Dan setelah itu maka kita tidak boleh melakukan aktivitas lain selain sholat. Kalau kita melakukannya maka sholatnya batal. Dan ini adalah gambar praktek sholat. Ini sebagian, tidak utuh ya, hanya yang mewakili saja. Ini yang pertama adalah berdiri sedang berniat. Nah, ini adalah posisi kita sedang takbiratul ihram. Setelah usolli ya, nanti kita mengangkat kedua tangan, ini namanya takbiratul ihram. Lalu yang ini adalah sedang membaca surat al-fatihah, dan ini adalah sedang ruku, dan yang ini adalah sedang i'tidal, ini sujud, dan ini adalah duduk di antara dua sujud,
Ini adalah tahiyat awal, ini adalah tahiyat akhir, dan ini adalah salam. Ini adalah gerakan-gerakan yang ada di dalam praktek sholat. Lalu sholat wajib. Jadi sholat itu ada dua, ada sholat sunnah dan sholat wajib. Kalau sholat sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, dan tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib itu hukumnya wajib, fardu ain. Kalau tidak dilaksanakan maka kita berdosa. Nah, sholat wajib itu sehari semalam jumlahnya ada 5. Yang pertama isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau kita ambil inisial huruf awalnya, maka ini sebetulnya akan membentuk sebuah singkatan, yakni Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya. Jadi sholat ini wajib dilaksanakan dalam sehari semalam. Jumlahnya cuma ada 5, jumlah rakaatnya ada 17. Kecuali kalau hari Jumat itu 15, karena Jumatnya sendiri hanya 2 rakaat. Selanjutnya, nah ini ya tadi penjelasan yang tadi, bahwa sholat isya itu 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Jumlahnya 17. Nah, ini adalah dasar hukum sholat. Jadi sholat itu ada dasar hukumnya. Ini namanya dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu dari surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsa wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Lalu juga dari hadis Nabi yang berbunyi as-sholatu imaduddin, man aqomaha faqad aqomadin, man hadamaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agama. Lalu yang selanjutnya adalah e, perintah mendidik anak untuk melaksanakan sholat. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'isinin wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin wafariku bainahum bimadoji. Perintahkanlah sholat anak-anak kalian ketika mereka sudah berumur 7 tahun, dan pukul mereka jika mereka tidak mau sholat. Ketika mereka berumur 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Jadi ketika usianya sudah 7 tahun, anak kita itu wajib disuruh untuk melaksanakan sholat. Kalau dia membangkang, pukullah, tapi tentunya pukulan yang tidak membahayakan. Selanjutnya, nah ini kita sekarang sudah menginjak pada pokok utama, ya, sesuai dengan judulnya, yaitu hikmah sholat. Di pengertian hikmah sholat adalah dampak atau efek yang timbul setelah kita mengerjakan sholat. Contohnya berupa perbuatan yang baik yang tumbuh dalam diri sendiri setelah kita mengerjakan sholat. Jadi hikmah sholat itu adalah efeknya, dampaknya. Setelah kita melakukan sholat, maka kita akan memiliki sifat-sifat yang baik, ya, yang tumbuh dalam diri kita karena kita memang rajin melakukan sholat itu sendiri. Nah, hikmah sholat itu diantaranya adalah satu, selalu ingat Allah. Jadi kalau orang yang rajin sholat, dia akan selalu ingat pada Allah, ya. Lalu yang kedua, mendekatkan diri pada Allah. Ya tentu ya, orang yang selalu melaksanakan sholat, dirinya akan merasa dekat dengannya. Lalu selanjutnya adalah disiplin waktu. Jadi orang yang sering melakukan sholat, hikmahnya adalah dia tepat waktu. Karena sholat kan sudah jelas waktunya. Sholat isya itu jelas, sholat maghrib jelas, sholat duhur jelas, sholat subuh jelas, sholat asar jelas waktunya. Jadi ada waktunya.
tidak sembarang waktu. Nggak bisa kita melaksanakan sholat itu di sembarang waktu, tidak sesuai dengan jadwalnya. Seperti kalau sholat subuh kita laksanakan ketika eh, sudah fajar sodik ya. Terus ketika fajar matahari terbenam kita laksanakan maghrib, jelas itu waktunya. Jadi hikmah dari sholat itu adalah diantaranya yang ketiga, kita akan disiplin waktu. Lalu yang keempat adalah cinta, persatuan, dan persaudaraan. Dalam sholat kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Nah, ketika sholat itu dilaksanakan secara berjamaah, maka secara tidak langsung tercermin di mana persatuan dan persaudaraan kita di sana eh, apa namanya da- eh, terciptakan. Kenapa? Karena seorang makmum itu sudah pasti harus taat kepada imamnya. Ketika imam takbir, ya makmum takbir. Ketika makmum sujud, ya ketika imam sujud, ya makmum sujud. Ketika imam ruku, ya ketika imam ruku, ya makmum ruku. Jadi gak boleh bertentangan. Satu-satu bersama-sama semuanya mengikuti apa yang dilakukan imamnya. Terus di sana juga ada persaudaraan, di mana tidak memandang dia itu sholatnya pakai jas, sholatnya pakai jam tangan, pakai pakaian yang mahal. Ya ketika imamnya sujud ya sama, harus sujud bersama-sama. Gak bisa nanti dia mengecualikan diri, tidak melakukan itu. Bersama-sama, bersatu dan bersaudara. Lalu yang kelima, hidup tertib dan teratur. Itu. Ini adalah hikmah yang kelima. Karena sholat itu jelas ya dilaksanakan secara tertib dan teratur. Artinya tertib itu adalah berurutan. Tidak bisa kita melaksanakan sholatnya rukunnya itu diacak random. Umpamanya Al-Fatihahnya di akhir, salamnya di awal, nggak bisa. Harus berurutan. Makanya dalam rukun sholat itu ada istilah tertib. Artinya berurutan. Tidak boleh diacak atau random. Lalu yang keenam, rendah hati. Jadi orang yang sering sholat itu tidak sombong ya, dia tidak congkak ya, itu ya. Dia akan merasa rendah hati. Lalu yang ketujuh, damai dan cinta keselamatan. Orang yang sering sholat hatinya menjadi damai ya, terus dan juga mencintai keselamatan. Terus hatinya tenang dan tentram. Ini yang kedelapan ya. Tidak gundah gulana atau galau atau andilau ya. Gitu. Apapun yang terjadi, karena memang semuanya yang sudah ada yang ngaturnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka dia lalui semuanya dengan tenang dan tentram. Dan juga dengan damai. Dia ribut karena corona, dia bikin keributan, mencuri barang orang lain dan sebagainya. Itu berarti dia memanai hikmah sholat belum sampai kepadanya. Lalu yang kesembilan adalah hidup bersih. Kenapa? Karena sholat itu kan harus dilakukan dalam keadaan suci. Di antara berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, maka kalau orang yang sering sholat, dia akan e, terbiasa hidup bersih. Ya itu. Apalagi Nabi pernah bersabda, "An-nadhafatu minal iman," bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau orang ada jarang mandinya sebulan sekali atau setahun sekali, wah itu berarti bagaimana itu nantinya ya? Karena kan kadang-kadang otomatis kalau orang itu ada punya hadas besar, ya harus mandi. Jadi orang yang sering sholat, hikmahnya adalah hidupnya menjadi bersih. Lalu yang ke-10, menjauhi perbuatan dosa. Itu. Selanjutnya perhatikan gambar-gambar berikut. Apa saja gambarnya? Nah, ini gambarnya anak yang sedang sedih. Berarti sebetulnya kalau orang sering melaksanakan sholat,
menyesal itu tidak perlu dilakukan. Kalau menangisi apa, kalau sedih menyesali apa. Toh semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Semuanya sudah ada yang menentukannya. Kalau memang bukan rezekinya, kita kejar pun tidak akan kita dapatkan, karena Allah sudah menentukan bagiannya masing-masing. Maka gak usah sedih, gak usah nangis, ya begitu. Selanjutnya gambar. Nah, ini anak yang mau berangkat sekolah, dia pakai pakaian seragam, pakai kopiah, pakai sepatu, ya bersih sekali. Ini hikmah sholat yang baik. Berarti eh, telah dia telah mendapatkan hikmah sholat. Nah, ini dia berangkat ke sekolah mandiri, ya, tidak bergantung pada orang tuanya. Jalan pagi lagi, ya, sehat, tertib, ya, tepat waktu, disiplin. Nah, ini kalau ini adalah orang sedang berantem, berarti dia belum mendapatkan hikmah sholatnya. Sebab pada sholat itu kan hikmahnya adalah damai, cinta damai, cinta keselamatan. Apa yang diributkan, apa yang dipertengkarkan, kenapa harus seperti itu, ya. Berarti dia kalau ada anak sekolah yang sering berantem, sering tawuran, ya, sholatnya tidak memberikan dampak apa-apa bagi dirinya. Nah, ini ya juga sama, ya, kebersihan, tertib, taat pada aturan. Ketika teman-temannya kerja bakti, ya ikut kerja bakti. Jangan teman-teman kerja bakti dia tidak ikut, berarti kan dia tidak apa namanya, tidak bersama-sama. Sebab kalau apa namanya, menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab si A, si B, atau si C. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolahnya. Jadi ketika ada kerja bakti, ya laksanakanlah bersama-sama dengan temannya, supaya timbul kerukunan, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Dan ini adalah tugas, nanti akan di-share lewat grup WA atau Telegram agar dikerjakan. Nah, ini juga sama, ya, nanti akan di-share atau dikerjakan sebagai tugas, ya, PR. Dan ini latihan yang kedua, itu sama, nanti akan di-share atau dikirim lewat WA atau dikerjakan secara tertulis.